pasti ada hikmah di balik itu dan juga pasti ada nilai plus yang bisa diambil gitu dari setiap kondisi ya. Dari setiap kondisi walaupun kondisi sulit. Benar gak sih? Betul. Apa kira-kira kondisi yang bisa diambil pelajarannya dari sekarang? Salah satunya saya bisa menghadapi kondisi yang kurang saya suka untuk nanti ke depannya. Nah, itu kan akhirnya timbul apa? Kebijaksanaan, Pak. Ya. Nah, itu. Kuliah tuh menurut saya, Pak, udah seperti kerja sebetulnya. Cara berpikirnya kita loh. Ya, cara menyelesaikan suatu masalah. Kan selalu mengatur waktu, problem solving gitu ya. Kayak gitu. Jadi jangan berpikir kayak kuliah nggak dihargain. Ada beberapa perusahaan yang sangat menghargai kayak gitu. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Hasan di channel Upgrade. Apa tuh? Filosofinya apa Upgrade? Upgrade itu filosofinya adalah dalam arti upgrade kan dari kata upgrade, yaitu peningkatan kualitas diri ya gitu ya. Nanti level up lah ya. Ya, kalau kita artikan satu-satu, up itu naik, grade itu hebat gitu. Jadi kita naik untuk menjadi ekspresikan diri kita tuh naik level menjadi seorang yang hebat gitu. Ya, oke, langsung aja untuk pembahasan kali ini kita akan mengusung tema tentang lulusan S1 yang mendapatkan pekerjaan tidak sesuai ekspektasi. Dan kita sudah hadirkan narasumber kita dari salah satu pekerja yang bekerja di perusahaan otomotif manufaktur, dan beliau juga kebetulan lulusan S1. Langsung aja kita perkenalkan dulu sendirilah ya, bro. Perkenalkan, nama saya Ilham Ilahiat Hasanuddin, biasa disapa Ilham. Untuk umur saya saat ini itu masih 25 tahun. Dan masih single ya? Masih single. Bukan single, udah punya cuman belum nikah. Beranjak nikah gitu, Pak. Pekerjaannya pekerjaan swasta di sebuah manufaktur? Ya, pekerjaan swasta manufaktur. Nah, di pekerjaan sekarang posisinya sebagai? Untuk saat ini masih tergolong staff, Pak. Staff. Terus statusnya gimana? Masih karyawan kontrak. Masih karyawan kontrak. Berapa lama tuh? Untuk saat ini saya udah jalan 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Dari 2023 awal masuk gitu. 3 sampai dengan sekarang masih status kontrak. Status kontrak ya. Kayak rumah kontrak mulu. Harus segera subsidi, Pak. Terus kira-kira bisa ceritain nggak tuh apa dulu dari awal pada saat sekolah gitu kan, terus kan pasti semua juga pengen kuliah lah, cuman mungkin beberapa teman-teman yang nasibnya kurang baik ataupun misalnya belum punya kesempatan untuk kuliah tuh, itu gimana sih kok bisa ceritain gitu Mas Ilham tuh dari ekspektasimu dari sekolah terus nanti kuliah terus kerjanya seperti apa, posisi gimana sih bisa ceritain gitu? Cita-citanya seperti apa sih? Dulu tuh sebelum lulus sekolah, Pak, sebetulnya saya pribadi tuh pengen langsung kerja di perusahaan. Karena emang pada saat itu mindset anak muda adalah cari uang ya, nggak dipungkiri. Cuman dari segi orang tua pun mendukung kayak udah untuk saat ini kuliah terlebih dahulu. Cuman dengan kondisi pada saat itu saya pun belum prepare, Pak, untuk kuliah tuh harus ngambil apa loh, belum tahu nih. Iya, arahnya bayangannya karena kan saya sendiri lulusan SMA ya, bukan SMK yang punya jurusan terkhusus lah gitu. Jadinya saya pada saat itu masih cari tahu untuk diri saya tuh bisanya hidup di mana kayak gitu. Dengan saat itu kebetulan kan saya tuh tinggal di Karawang, yang dimana melihat masa kedepannya tuh adalah perusahaan, Pak, perusahaan otomotif ini yang menurut saya tuh bakal bisa berkembang. Dan saya putusin untuk ngambil jurusan teknik industri di sebuah universitas swasta Bandung. Nah, setelah kuliah saya jalani, alhamdulillah saya kuliah itu beres di 3,8 tahun.
termasuk cum laude ya. Cepat lah ya, Cepat. ya. Nilainya bagus ya. IPK-nya Hebat. berapa? IPK-nya 3,22 Pak. Buset, 3,2 lah ya. Iya. Alhamdulillah ya. Pak, karena jati diri saya pun saya pengen optimis, saya menunjukkan bisa ke orang tua saya gitu. Oh, jadi satu pembuktian ke orang tua. Ya, karena emang sebelumnya saya punya histori yang kurang baik pada zaman saat sekolah itu. Nah, kurang baik nanti jangan ceritain dulu. Ya, itu janganlah, itu gak baik untuk disebarkan. Nah, terus setelah lulus, saya coba untuk gak terlalu lama menganggur Pak. Setelah lulus tuh saya coba terus cari lowongan kerjaan sampai pernah dapat panggilan pun di Cikarang. Akhirnya saya cuman kerja 1 minggu itu Pak di sana karena itu jauh dari ekspektasi saya. Dan sampai akhirnya setelah resign saya dapat lagi tuh Pak di perusahaan manufaktur ini. Yang sekarang yang tempat Ilham bekerja ya. Perusahaan kedua. Kalau secara histori kedua, cuman yang ke satu ini gak dianggap sah untuk di ibaratnya dikan riwayat pekerjaan gitu. Karena cukup kayak gitu. Dan akhirnya saya masuk ke perusahaan ini kebetulan Pak, karena di teknik industri itu ada yang namanya sistem just in time ya yang kita pahami untuk di perusahaan itu. Dan saya tuh masuk ke sebuah sistem perusahaan yang masih ini dengan manajemen kualitas sama tentang produksi gitu dari kuliah saya. Dan setelah saya masuk, saya pun awal masuk itu ngerasa bersyukur karena sebuah ilmu yang saya dapatkan baru itu bagi saya ini tambahan gitu Pak, dengan kondisi yang mungkin kita kenal dengan metode-metode Toyota atau metode Honda atau ya seperti TPS kayak gitu, QCC. Nah itu membuat saya ilmu bertambah. Cuman dengan seiring jalan waktu mungkin saya pun ada ngerasa pekerjaan saya gak dianggap apresiasinya kurang lah gitu ya, betul. dari perusahaan tempat sekarang bekerja. Karena ya, histori saya tuh pernah ini Pak, saya tuh pernah untuk dikirimkan belajar dengan metode TPS untuk memberikan ilmu TPS ini ke perusahaan saya pribadi. Ya bukan perusahaan saya ya, yang perusahaan yang tempat bekerja yang saya kerja sekarang seperti itu. Namun seiring berjalannya waktu ternyata si kondisi ini tuh tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Seperti ilmu yang saya punya tuh ternyata memang kurang apresiasi. Salah satunya itu dengan mungkin ekspektasi saya tuh pada saat itu saya bisa melakukan improvement atau kaizen yang kita kenal ya di perusahaan itu. Saya setahun bakal diangkat menjadi karyawan tetap. Namun dengan seiring berjalan sampai sekarang udah 2,5 tahun, saya pun masih belum mendapatkan karyawan tetap seperti itu. Karyawan tetap ya. Tapi saya tanya dulu nih, pada saat pertama kali masuk itu ditempatkan di proses mana tuh? Saya itu masuknya langsung ke departemen TPS Pak. TPS itu teman-teman belum ada tahu nih. TPS itu kan artinya apa tuh? Toyota Production System. Jadi yang ngurusin tentang proses ya sistem gitu ya. Betul. Nah, itu ya. Implementasi lah dari Toyota sistem produksi Toyota kan ibaratnya gitu ya di perusahaan tersebut khusus gitu ya. Berarti perusahaan yang sekarang tempat Ilham bekerja itu emang ada kaitannya sama Toyota gitu ya. Betul. Karena menerapkan sistem itu ya. Tadi kan belum sampai 2,5 tahun itu kan belum dapat pengangkatan untuk apresiasi. Pada saat berjanji kontraknya gimana? Bisa ceritain nggak berjanji kontraknya? Kalau kita bilang 2,5 tahun belum dapat kontrak tetap kan berarti memang tergantung kontraknya itu gimana? Bisa ceritain detail gitu. Sebelumnya waktu saat saya tanda tangan kontrak itu Pak, jadi di dalam perjanjiannya ini untuk sekelas S1 tuh masih ngikut dengan aturan Omnibus Law. Omnibus Law. Jadi kayak mungkin ada kalimat yang kurang enak kayak ya sarjana itu setara dengan lulusan SMA. Kalau untuk di perusahaan ini. Di perusahaan ini. Sarjana S1 itu disamaratakan sistem siapapun yang masuk itu pasti menerapkan aturan itu. Jadi
Yang membedakan di level apa berarti? Mungkin kalau untuk secara level kita jabatan masih sama Pak, sama-sama operator. Cuman dari segi gaji mungkin yang agak berbeda. Dan itu berbedanya pun tidak terlalu jauh. Kalau di perusahaan kan biasanya ada level tuh grade atau grade ya. Grade atau ya yang kayak golongan gitu golongan gitu ya. Nah, di situ ada juga golongan 1 misalnya. Iya. Misalnya ada beberapa perusahaan yang berdasarkan jenjang sekolahnya gitu ya. SMA tuh langsung masuk golongan apa sih gitu. Ada satu golongan walaupun jabatannya tetap staff gitu sama-sama. Itu ada nggak gitu? Kalau di sana tuh golongan masih sama Pak untuk yang disamain. Iya, yang mereka mungkin masa kerja kali. Enggak juga. Jadi misalkan mungkin salah satunya contoh Pak Ibnu ya. Pak Ibnu coba melamar ke perusahaan yang saya saat ini dengan punya kondisi pengalaman mungkin 5 tahun, jika memang masuk pun itu harus tetap kontrak Pak. Jadi tidak disamaratakan dengan yang udah setara dengan Pak Ibnu seperti itu. Iya. Berarti yang udah ada standarnya perusahaan itu. Ya. Berarti untuk ke peralihan status lah ya diangkat jadi karena tetap semuanya pun berlakunya ya 5 tahun, masa kerjanya 5 tahun setelah 5 tahun. Di situ seperti karena Omnibus Law memang begitu kan. Iya. Aturannya memang begitu kan, beda dengan 2003 kemarin. Iya. Ya ini jadi apa namanya pilihan yang susah sih ya, yang sulit gitu di kondisi itu gitu Pak. Satu sisi kan ibaratnya kita udah berkontribusi lebih gitulah, nggak yang biasa gitu. Ya khususnya di levelnya Pak Ilham sebagai staf di bagian TPS kan, ya pasti kan membuat apa namanya improvement yang dampak benefit ke perusahaannya itu lumayan cukup signifikan gitu. Cuman sistem apa namanya apresiasinya disamakan dengan kelas yang tadi itu. Ya. Terus itu cara ngadepinnya gimana? Maksudnya sekarang ini menyikapinya gitu. Ada rasa apa namanya kecewa, terus ngedrop, terus ada rencana untuk coba atau ya saya tetap masih optimis di sini, saya bisa gitu. Ya Pak, kalau untuk saat ini mah mungkin saya masih ya di kondisi kecewa pasti ya. Karena ada harapan kan, ada ekspektasi saya yang sekiranya saya udah mendapatkan ilmu, saya coba implementasi ternyata masih kurang diapresiasi. Untuk ya mungkin kalau untuk secara waktu sih saya ada kepikiran Pak untuk kayak mungkin saya tuh harus pindah gitu, cari perusahaan yang lain seperti itu. Ya, opportunity-nya ada lah ya. Opportunity gitu ya. Ya, terus ya mungkin dengan secara waktu pun kayak saya mengenal teman yang beda perusahaan, saya coba ajak ngobrol gimana sih kalau aturan di perusahaan mereka tuh seperti apa gitu, dengan kondisi yang mereka ceritakan ke saya tuh kayak membuat saya saya harus coba nih ke perusahaan ini seperti itu. Memang dengan saat ini tuh saya coba ke banyak perusahaan memang lagi susah Pak. Salah satunya kan ada ini program efisiensi ya, salah satunya yang jadinya perusahaan-perusahaan lain tuh membuat kayak untuk ngerekrut karyawan tuh kurang Pak, seperti itu. Bahkan bukan ngerekrut malah layoff ya, mengurangi, saving. Ya begitulah. Tapi memang setiap perusahaan berbeda-beda kebijakan ya. Tapi pada dasarnya kan nanti merefernya pada undang-undang Omnibus Law. Ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih kalau bicara soal aturan dia masa kontrak ya, berdasarkan undang-undang Omnibus Law 5 tahun itu sebenarnya maksimal. Maksimal 5 tahun. Sebenarnya kalau untuk mau diangkat karyawan 3 bulan pun nggak masalah. Kalau memang kebijakan perusahaannya seperti itu gitu kan. Juga bicara begitu ya. Bicaranya maksimalnya gitu. Jadi tidak boleh lebih dari 5 tahun gitu. Tapi kembali lagi kepada kebijakan perusahaan. Nah, misalkan perusahaannya mengapresiasi dengan fair lah gitu, dengan objektif, terus juga tidak menimbang-nimbang masih bimbang gitu. Ini harus diangkat atau enggak gitu kan,
bisa aja setahun 2 tahun udah kelihatan hasilnya, ini udah selayaknya udah ganti status gitu kan, jadi karyawan tetap. Kalau saya coba memposisikan saya sebagai manajemen gitu. Ketika si manajemen ini punya budget gitu ya, punya rencana beberapa tahun timeline-nya lah. Milestone lah ya. Milestone-nya gitu ya. Milestone-nya itu tahun ini karyawannya harus sekian, karyawan tetap kontraknya sekian, tahun berikutnya sekian. Nah, mungkin nggak sih itu jadi salah satu pertimbangan manajemen gitu ya untuk belum bisa diangkat. Walaupun misalnya tadi sudah bicarakan bahwa kontribusinya luar biasa, apalagi dari tim section TPS kan yang fully kaizen, fully improvement gitu kan, tentunya punya kontribusi yang luar biasa gitu. Nah, ya itu usnuzonnya seperti itu lah ya. Usnuzonnya seperti itu ya. Tapi kalau secara pribadi tadi kan bilang kecewa tuh. Pasti Pak. Ya kecewa. Harapannya apa sih harapannya gimana sih? Kalau ngomongin segi harapan mah Pak, untuk saat ya pasti saya pengennya diapresiasi. Diapresiasi baru diangkat. Tapi misalnya ini sorry nih. Ya udah, saya dipastikan tetap diperpanjang gitu sampai dengan 5 tahun. Itu gimana? Masih saya butuhnya kalau mungkin ya untuk disebut sombong atau adigung mungkin ya Pak. Saya itu tipikal orang yang kalau emang mengasih harapan seperti itu, kita tulis di atas hitam putih. Jadi supaya saya pun kayak ngerasa ambisi semangat saya kerja tuh masih ada gitu. Jadi nggak ambang-ambang. Artinya ada apresiasi dari perusahaan. Ada kejelasan lah kepastian gitu. Setelah 5 tahun walaupun sampai dengan 5 tahun gitu. Karena kalau segi omongan, kamu absen jaga 100%, nanti kamu saya lanjut lagi kontrak, saya jadiin kamu kartap. Gak ada yang tahu Pak, kehidupan ke depan tuh mungkin kita sakit atau suatu kejadian yang tidak disangka kan membuat absen kita di bawah 100%. Tapi itu luar biasa sih kalau misalnya 5 tahun. Ya kalau harus selalu 5 tahun gitu. Nah, maksudnya gini, dengan levelnya punten ya, yang satu gitu ya, yang tentunya kan ekspektasinya tinggi dong dibandingkan yang pasti tidak S1. Ini disclaimer dulu ya, bahwa bukan berarti kita merendahkan yang betul ya. Tapi paling nggak ada sisi kelebihannya dibandingkan yang itu gitu ya. Ini yang luar biasa nih menurut saya. Gitu ke effortnya terus. Saya juga agak bingung juga nih. Bingung dalam arti kata gini. Apalagi yang harus dilakukan sih untuk bisa tanda kutip perusahaan tuh melihat bahwa saya mampu dan itu layak diangkat gitu kan, gitu tuh. Ya kalau saya sih ada dari usaha kita juga untuk coba untuk menanyakan itu, pasti. Atau entah ke atasan kita dulu nih atau ke pihak HRD langsung gitu. Pernah nggak gitu? Ya itu pernah Pak kondisi kayak gitu juga. Karena emang secara struktural nih Pak. Jadi ada orang yang memang menghargai saya. Jadi mengapresiasi. Dengan salah satunya ya beliau tuh membuat saya dengan ngasih kerjaan yang jelas, terus ngapresiasi hasil kerjaan saya. Terus salah satunya pun kayak menghargai bahwa saya tuh bisa melakukan hal tersebut seperti itu dengan kayak salah satu mungkin obrolannya ya, bertahan dulu di sini. Saya pasti bakal usahain kamu jadi kartap. Cuman ya minta saya satu ikutin aturan disiplin dengan menjaga absen juga. Seperti itu. Mungkin satunya pegangan yang sampai saat ini masih bertahan gitu. Gitu ya? Salah satu dari atasan satu saya itu yang struktural di situ. Nah, emang bagi saya tuh kayak saya jika resign dari perusahaan ini, saya tuh gak akan menemukan salah satu atasan yang itu tuh sebaik itu di perusahaan lain Pak. Belum tentu lah, belum tentu nemuin. Tapi kan belum pernah resign. Itu. Belum tahu. Nanti kalau udah resign beda. Tahunya lebih parah. Lebih baik ya. Iya, belum tentu. Nah, tapi gini,
pernah coba nggak sih untuk mencari opportunity challenge yang baru gitu, atau pernah atau lain gimana sih yang lain, gimana sih, pernah gak sih, atau memang udahlah saya stuck di sini karena saya mencintai kerjaan saya saat ini gitu, itu gimana sih? Kalau secara kerjaan mungkin saya mencintai pekerjaannya Pak. Cuman kalau emang kondisi saat ini yang saya kurang cinta itu adalah programnya saja. Sistem dengan kondisi sekarang pun ada beberapa program yang memang kurang menguntungkan untuk sekelas saya tuh. Jadi ada kondisi ya staff dilempar jadi operator seperti itu. Hasil salah satu balancing job lah kayak gitu. Oh, ada yang seperti itu. Oke. Ya memang kan itu salah satu strategi perusahaan juga sih sebenarnya. Ketika gimana caranya mengefektifkan efisiensi gitu ya. Itu dengan balancing job itu sekarang udah mulai terbiasa itu. Jadi balancing job itu disebut butuh kerja, sangat butuh ya. Sangat butuh. Kita kehidupan sekarang mau makan pakai uang. Ya. Oke, itu kan ini ya, apa namanya, salah satu faktor yang bisa bertahan gitu ya sampai dengan saat ini ya. Nah, kalau yang lainnya gimana? Maksudnya selain itu gimana itu? Ada nggak gitu yang bikin betah gitu? Selain harapan yang karena atasan yang tadi, terus ya ada obrolan yang tadi, selain itu ada lagi nggak yang bikin bertahan? Salah satu bertahannya Pak, mungkin saya tuh masih kurang puas dengan ilmu TPS saya saat ini. Jadi dengan kebetulan kayak saya tuh harus lebih perdalam loh dengan ilmu-ilmu ini tuh. Ya, sebelum meninggalkan tuh saya harus punya ilmu yang ketika nanti pindah ke tempat lain tuh apa yang kamu ketahui saya udah sangat tahu detail seperti itu. Tunggu, kita kasih dulu teman-teman nih kan TPS ya, tadi kan pengen memperdalam ilmu TPS ya. Itu gimana caranya? Maksudnya apakah emang diajarin di perusahaan atau memang ada program lain atau gimana? Sebetulnya kalau kita ngomongin ilmu TPS tuh, TPS ada dibagi 12 Pak. 12 tangan ya? Kita kenalnya kan tangan ya. Cuman kalau mungkin bahasanya buku mah bab gitu. Bab 1, bab 2. Nah, ini tuh tangan tuh ada tangan 1, 2, 3 sampai 12. Nah, beberapa tangan ada yang saya sudah pahami dan ada yang belum saya pahami. Nah, mungkin yang belum saya pahami untuk saat ini tuh mau saya perdalam. Salah satunya seperti saya mungkin lupa ya Pak tentang tangan berapa, cuman ada tentang yang namanya tangan kanban kalkulasi. Kanban kalkulasi itu tangan berapa ya? Tangan 9 atau tangan berapa? Ya, saya lupa lah itu. Kalau salah ya. Kalau salah sorry ya. Belum nyampe. Daripada saya salah sebut kan mending saya nyebutin itunya aja. Jadi yang untuk udah pernah saya saat ini tuh tentang MIFC, just in time seperti itu. Tapi teman-teman harus tahu dulu nih, kalau kita ngobrol gini, ini agak bingung. Ya pada umumnya aja, gambaran TPS tuh isinya tuh sebenarnya gambaran umumnya tuh tentang apa sih? Jadi yang dimaksud TPS itu kan ada program namanya Jisukeng gitu. Nah Jisukeng. Ya. Jadi setiap suppliernya Toyota itu dia punya bukan diwajibkan ya, diharapkan ikut untuk mengikuti program Jisukeng. Nah, Jisukeng ini diambil dari masing-masing dari supplier utama. Salah satunya ini Mas Ilham nih. Dia ikut Jisukeng, ya kan? Udah berapa tahun kira-kira ikut Jisukeng? Ikut Jisukeng udah 2 tahun. Jisukeng. Nah, Jisukeng itu bahasa Jepang ya teman-teman ya. Artinya apa? Jisukeng itu analisa mandiri. Mandiri ya. Jadi harapannya dari yang diajarkan oleh Toyota itu bisa diaplikasikan di masing-masing perusahaan dengan materi bab-bab tadi ya, kalau 1 sampai dengan 12. Nah, kebetulan ikut program Jisukeng. Jadi kalau misalnya tadi mau memperdalam, artinya pengen ikut program itu terus kan, supaya bisa memperdalam yang lain yang lebih dalam lagi gitu ya. Tapi nggak harus ikut Jisukeng kan, di tempat kerjanya emang selalu mengaplikasikan apa khusus di Jisukeng aja ilmu semua tadi bab TPS tadi diimplementasi. Ya,
Cuman kalau kita ngebahasnya tentang materi ya Pak, Iya. materi yang 1, 2, 3 sampai 12 itu tuh hanya dibahas di Jisukeng. Oh, di Jisukeng aja. Untuk di tempat saya saat ini mungkin di saya tuh hanya secara POV-nya tuh ya implementasinya aja lah. Ya, artinya kan ada apa ya? Ada teoritikalnya. Ya, teorinya yang dari perlu kita dari tiap bab itu. pelajari gitu kan ya. Yang lebih dalam tuh di Jisukeng diajarin. Dan Jisukeng itu memang dulu saya juga ikut Jisukeng ya. Jisukeng juga, jadi memang kita ilmu metode ya, tools baru, metode baru yang dimana ketika kita mau improve gitu kan, itu ada caranya. Ya, Jadi nggak hanya asal ini harus diubah, enggak gitu. ada caranya supaya bisa diubah, gimana caranya. Nah, itu tadi. Pola-polanya lah ya, apa dulu step-stepnya kayak gitu ya. Karena TPS tuh Pak, sebetulnya TPS itu bukan metode untuk mengurangi orang, tapi untuk membuat karyawan itu lebih nyaman atau operator. Mudah kerja, kan dari di Kusago tuh yang apa kerjanya itu jadi mudah gitu ya. Yang kerjanya apa namanya jauh bisa dideketin, kan gitulah. Kinset suka. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi tentang TPS ya. Ini soalnya ahli TPS dong nih. Nah, sekarang balik lagi ke laptop ya. Itu jadi kira-kira, tapi gimana kalau misalnya itu belum terrealisasi dari manajemen, misalnya dari bosnya udah bertahan aja ya, berarti masih terus bertahan dengan kondisi saat ini atau hanya dengan bismillah aja selesai gitu? Sebetulnya saya udah ada keinginan kuat untuk resign Pak. Dari beberapa program yang kurang menguntungkan itu. Iya, salah satunya kan jadi apresiasi sayanya kurang. Dan mungkin dengan saya mendengar cerita-cerita dari teman-teman yang lain nih, lebih kayak wah kayaknya lebih diapresiasi di sana kayak gitu. Saya pun pernah untuk mencoba masuk ke sana, namun ya kehendak lain, kurang rezeki. Jadi untuk disebut bertahan saat ini ya saya masih membutuhkan bertahan sambil nggak terus gali ilmu ya nanti buat bekal pengalaman ya. Terus kan secara otomatis selain apa nilai tambahnya kan udah banyak nih ya. Pendidikan ya, terus pengalaman kerja, kemudian skill TPS itu wah itu jadi nilai value-nya tinggi sih itu sih. Jadi ya memungkinkan lah untuk apa namanya mudah mendapatkan pekerjaan nanti di tempat-tempat yang lain. Memang gini, ketika value kita tinggi gitu ya, tapi kesempatan itu belum ada. Itu yang belum terjadi. Kalau menurut saya sih ya, kalau menurut saya bapak-bapak nih seperti apa kalau menurut saya ini? Kalau value kita tinggi gitu ya, harusnya sih kita lebih pede gitu. Karena kita punya nilai jual yang tinggi. Nah, itu akan menguatkan daya saing kita sama orang-orang yang sesama pencari kerja yang lain gitu. Iya betul. Value kita tinggi, PD kita tinggi. Tapi kesempatan belum ada. Itu nggak akan terjadi. Itu sama kayak misalnya transaksi jual beli. Saya penjual, ini pembeli. Gitu. Bukan pembeli nih. Saya punya barang bagus, tapi si pembelinya nggak percaya barang saya bagus. Sehingga nggak terjadi itu transaksi. Kurang lebih seperti itulah filosofi apa ini kondisi seperti itulah kurang lebih. Tingginya lah bahasanya ya. Jadi kurang lebih gitu. Nah itu tinggal di apa? Dia nunggu kesempatan sambil lah ya sekarang. Tapi menurut saya gini sih, apa namanya? Nggak ada sesuatu tuh nggak ada yang tidak mungkin. Nggak ada sia-sia. Gitu. Pasti ada hikmah di balik itu dan juga pasti ada nilai plus yang bisa diambil gitu dari setiap kondisi ya. Dari setiap kondisi walaupun kondisi sulit. Benar gak sih? Betul. Apa kira-kira kondisi yang bisa diambil pelajarannya dari sekarang? Salah satunya saya bisa menghadapi kondisi yang kurang saya suka untuk nanti ke depannya. Nah, itu kan akhirnya timbul apa? Kebijaksanaan, Pak. Ya. Itu sulit sih itu sih. Apalagi baru ini ya, baru terjun kan saya baru pertama kali kerja di perusahaan. Tapi bisa menyikapi dengan bijaksana ya. Karena belum tentu orang-orang gitu kan. Yang misalnya teman-teman di luar itu yang dia tuh
hanya mengalami kejadian yang enak aja, Iya. jarang mengalami kejadian betul. yang gak enak. Enak, ya. Ketika terjadi kejadian yang enak, itu ngadepin susah. Betul, Pak. Iya. Bahkan banyak Itu larinya kan ke mental kita. Nah, Ya. jadi tapi beliau ini ya belum mau udah diterpa. Iya. Sayang banget lu rajin dulu deh, lu kuatin dulu mental, nanti gampang gitu. Bentar lagi sabar gitu kan banyak. Cuma itu tuh. Mungkin ya, bisa nggak sih? Bisa. Bisanya nggak paksa dong. Bisa, kan, cuman bisa, memang kondisi saat ini pun ya saya bekerja di bawah tekanan pressure banget. Okay. Yang jadi ya salah satu ilmu, bukan ilmu sih, jadi kayak untuk pencapaian saya, jadi ketika saya menghadapi pekerjaan tersebut tuh saya harus bagaimana gitu Pak. Nah itu tuh mungkin bisa diimplementasikan jika saya nanti pindah ke perusahaan lain Ya tuh. betul. Ya misalkan apa namanya di perusahaan lain kalau pressure-nya lebih rendah lebih enak kita menyikapinya kan. Betul. Tapi kalau sama-sama tinggi kita udah biasa. Udah biasa. Gitu. Tapi lebih tinggi lagi? Kalau lebih tinggi lagi luar kita biasa. Aduh. Kali ya. Harus berpikir ulang itu Pak. Terus apa namanya? Nyesal gak sih kuliah terus dapat kondisi kayak gini? Kondisi nyesel gak sih? Disebut nyesel. Kenapa nyesel? Kenapa tuh? Karena ekspektasi saya lulus kuliah tuh mungkin dengan saya punya gelar, saya tuh ketika kerja mudah gitu Pak. Mudah tuh bukan artian pekerjaan yang mudah ya. Tapi ketika saya masuk tuh saya udah mudah untuk pengangkatan, saya mudah mungkin status atau tunjangan yang lainnya. Ternyata hal yang tersebut tuh bagi saya belum didapatkan. Gitu. Belum didapatkan, berarti bukan nggak didapetin ya? Ya, belum didapatkan. Berarti kan masih ada peluang untuk didapatkan kan ya. Tapi memang proses itu bagian dari proses sih. Ya. Karena nggak semua itu punya kesempatan untuk bisa kuliah gitu ya. Ya itu. Nggak semua punya kesempatan untuk kuliah, tapi yang mungkin nasibnya kurang kesannya kurang baik. Ya, mungkin ya itu bagian dari untuk apa tadi ya pelajaran buat ilhamnya gitu. Kalau langsung lancar aja kayak nggak ada tantangan mungkin ya. Oh langsung enak gitu ya, mulus aja gitu. Tapi saya punya pengalaman. Apa tuh? Punya pengalaman. Jadi ketika waktu mau sekolah, keluar sekolah itu saya pengen kuliah, tapi karena kondisi keuangan keluarga itu nggak bisa kuliah tuh. Akhirnya yaudah. Ya. Niat saya itu pengen kerja. Gimana caranya kerja cari duit. Nah, sampai singkat cerita saya kerja di Jepang 3 tahun, terus balik lagi. Saya ketemu di suatu perusahaan di mana saat itu ya kondisinya itu level level pendidikan itu dilihat di suatu negara. Bukan di Indonesia. Oh di Indonesia. Indonesia. Di satu perusahaan tuh di mana level pendidikan dilihat. Jadi contohnya atasan saya, level atasan tuh di atas saya tuh mereka ada strata pendidikannya lah gitu. Sedangkan kita tuh level kita tuh walaupun kita punya pengalaman kerja tapi nggak punya sertifikat gitu, nggak punya jasa gitu ya. Nah, sampai akhirnya kita tuh punya paradigma tertentu saat itu ya bahwa gimana tuh? Kita juga bisa kok nggak tanpa kuliah bisa jadi orang bisa jadi pimpinan lah gitu, bisa pegang inilah gitu ya. Sampai akhirnya kadang kita merasa alergi sama satu kuliah gitu, sama orang kuliah. Ya. Alergi sama orang kuliah ya. Karena seolah-olah gini di dunia tempat kita kerja, kita yang punya pengalaman kerja lebih banyak akan disalip sama yang fresh graduate tapi punya pendidikan lebih tinggi gitu kan? Itu dia. Ya. Tapi karena kondisi saat itu ya memang diharuskan seperti itu. Kita fighting dulu itu. Ya tetap walaupun secara skill atau knowledge-nya kita paham tentang kerjaan, tapi tetap sekarang dalam ya kita kan pengen kerja tuh nggak selalu pengen jadi operator atau jadi gemba di lapangan ya. Yang kita
naik ke ada jenjang karir gitu kan ya, sesuai dengan kemampuan itu kita. tuh ya kita nggak bisa gitu. Akhirnya ya bahkan kadang-kadang kalau melihat orang kuliah nggak inilah nggak ada respect gitu gitu ya. Itu ya Berarti itu ya belum dewasa berarti. Oh, belum dewasa. Kita waktu itu masih umur 14 tahun. Oh, gitu. 14 tahun. Oh, lulusan SMP udah kerja. Iya, tapi gini, saya bicara gitu tuh bukan berarti kita tuh bahwa kuliah tuh sia-sia. Ya, udah ada juga yang sih, benar nggak sih? Ya penting lah. Ya Penting justru juga. kalau bisa di zaman sekarang ini makin perkuat lagi daya saing atau nilai jual kita ya dengan pendidikan dong. Apalagi ya gitu kan. Terus Kalau pengalaman aja sih ya tergantung orangnya nantinya. ya, menyikapinya, ngambil pelajaran gak di tempat kerjanya. Kadang enggak, Pak. Makanya saya kadang-kadang ke ya tim ya gitu yang anak baru. Di tempat kerja tuh ya bukan hanya untuk cari uang aja, tapi lebih lagi dari itu, ya ambil ilmu-ilmunya. Nanti next buat nilai jual kalian gitu. Nah gitu. Setidaknya gitu kalau yang memang tidak punya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan kayak gitu. Bisa langsung kerja ya nggak ambil pengalaman kerja secara pernah kerja di sini doang, tapi ada ilmu-ilmu apa sih di situ kan banyak macam-macam tuh. Apalagi dunia industri ya, manufaktur gitu kan. Banyak gitu ya. Nah, itu. Mungkin kalau di secara pribadi ya, kalau kuliah tuh kita diolah mindset, Pak. Mindset, Betul, kalau pola pikir. Ya mohon maaf, mungkin kayak dengan yang cerita pengalaman, saya udah lebih lama, tapi kan secara mindset atau pola pikirnya mungkin perusahaan tuh ingin merekrut dengan orang-orang yang lulusan kuliah. Bukan berarti orang yang pengalaman itu pola pikirnya rendah seperti itu, enggak, cuman manajemennya aja, cara manajemennya. Nah, seperti itu. Berarti teman-teman juga bukan berarti kuliah itu enggak menjual atau enggak punya kesempatan malah susah sama gitu juga ya. Sia-sialah gitu. Artinya memang kita perlu membekali diri kita dengan pendidikan gitu ya, ijazah gitu ya. Tapi juga dibarengi dengan hal yang lain. Jangan kita cuman jual ijazah gitu soalnya kita udah bisa gitu ya. Jangan ketika kuliah tuh bukan kupu-kupu sih. Jadi jangan hanya sekedar kuliah tuh ya udah kuliah tapi ilmu yang didapatkannya itu gak dibawa. Itu yang disayangkannya, Pak. Jadi saya mau kuliah gitu. Tapi kuliah tuh ya udah kuliah joki kayak gitu. Jadi cuma dapat enggak. Pernah ada yang saya kayak joki. Yang dikhawatirkan adalah kan pola pikirnya ketika nanti kerja tuh. Ya pertanggungjawabannya dia kan dan dia kan berat gitu ya. Karena kuliah tuh menurut saya, Pak, udah seperti kerja sebetulnya. Cara berpikirnya kita loh. Ya, cara menyelesaikan suatu masalah. Kan selalu mengatur waktu, problem solving gitu ya. Kayak gitu. Jadi jangan berpikir kayak kuliah nggak dihargain. Ada beberapa perusahaan yang sangat menghargai kayak gitu. Jadi ya. Tapi kebetulan sekarang belum nggak dapat tapi belum lah ya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi udah beda statusnya nih. Amin. Kita podcast lagi udah beda statusnya. Ya, nanti ceritanya beda lagi nih. Gimana ceritanya? Beda negara aja ya. Iya. Sekarang temanya berbeda gitu. Iya. Berarti kalau yang sekarang temanya lulusan S1 tapi mendapatkan pekerjaan dan statusnya tidak sesuai ekspektasi, nanti diganti. Yang tidaknya dicoret sesuai ekspektasi ternyata. Gitu. Nanti kejutannya buat nanti ya. Cuman cerita Pak Ibnu nih, saya pengen dengar dulu cerita Pak Ibnu ketika waktu dulu Pak Ibnu punya bawahan fresh graduate, Pak Ibnu menghadapinya itu seperti apa, Pak? Kan dari salah satu ceritanya, dia mah masih fresh graduate, saya gak enak untuk dilangkahi oleh dia. Justru saya karena saya punya kondisi yang tidak mengenakan saat itu ya. Saya justru berpikir bahwa orang yang tambah kuliah juga itu bisa kerja. Gitu. Kenapa? Kalau kita ngomong lebih jauh lagi nih, di Indonesia orang kuliah itu susah loh. Susah tuh berarti kata tanda kutip nih. Biayanya, ya kan? Itu utama. Ya. Terus juga mungkin zaman dulu tuh semangat belajarnya 10 tahun atau 8 tahun yang lalu ya.
pendidikan tuh nggak begitu alam biasa aja, Iya. nggak begitu tertarik, apalagi di Kerawang gitu ya. Ininya masih terbatas gitu Ya. kan. Kalau zaman 80 tahun atau 15 tahun yang lalu, sekarang udah banyak lah ya, dan juga mudah aksesnya. Itu kalau kuliah itu luar biasa. Menurut saya itu luar biasa. Nah, sekarang kuliah kayaknya kurang lengkap lah. Iya, kayaknya kurang Tapi lengkap nggak sih. semua orang punya sepatu kuliah. Ya. Itu dia. Ya, iya sih, iya sih. Karena saya punya cerita Pak. Jadi temen dia, emang kondisi dia saat itu tuh orang yang kurang mampu lah. Dengan kondisi ya kerja, dia coba untuk kuliah kelas karyawan. Oh. Jadi ketika udah selesai kuliah, ternyata perusahaannya mengapresiasi dengan mengangkat status golongannya. Nah, jadi jangan berpikir kayak kuliah mah gak nambah value apa-apa. Enggak, pasti ada bertambah. Pasti ada. Ya setidaknya pola pikirnya bertambah lah ya. Lebih baik gitu. Ya. Karena sebetulnya saya tuh ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan lagi Pak. S2. Ya. Jika memang kondisi status saya sudah baik di perusahaan. Ya, tapi nikah dulu atau kuliah lagi nih? Rencana saya sih saya pengen nikah dulu. Nikah dulu. Baru ini. Nikah nanti kan bentar lagi atau? Ya dengan kondisi 1 tahun ke depan lah. Ya mudah-mudahan berbarengan lah gitu ya. Ya dengan ini ya. Ya itu tadi. Kemudian Ceritanya beda nih. Ya, nanti ya di sini. podcast berikut itu. Oke. Ya. Berarti kesimpulan nih, Mas Ilham lah yang nyampein ya. Kesimpulannya lah. Dari tema kita, dari obrolan kita, kasih apa namanya pemahaman atau pandangan lah dari posisi Mas Ilham sekarang, di posisi yang tempat sekarang bekerja, terus juga pengalaman pendidikannya, terus juga nantinya harapannya, kemudian motivasi buat mungkin penonton ya, khususnya teman-teman yang berarti kan nanti view-nya ini untuk teman-teman fresh graduate yang mau kerja atau mau melanjutkan pendidikan kan itu ya, gitu ya. Silakan. Silakan waktunya cepat. Kesimpulan mungkin ya saya cuma ngasih tahu kayak pendidikan itu penting Pak. Mau kamu kerja di perusahaan, mau kamu kerja di negeri ataupun seperti apa. Terus untuk suatu bekal nanti bekerja tuh jangan berpikir kerjaan itu enak. Ya. Kita itu harus siap menghadapi bahwa kerjaan itu tidak enak. Tidak enak. Tidak enak itu bukan berarti kita kayak dibenci orang atau kita ngebenci atasan. Cuman ya dengan kita mengejar waktu itu tuh kita harus bisa mengolah waktu cara kita bekerja seperti apa, dan kita harus siap untuk yang namanya tekanan atasan, dan gak semata-mata kayak gak di perusahaan atau pekerjaan pun pasti ada yang namanya tekanan ya. Jadi mau gimana pun ya dijalani, dan kitanya pun harus berusaha, kita harus bekerja dengan lebih baik, bukan bekerja keras ya, tapi bekerja lebih baik. Karena kalau bekerja keras itu pasti kita berpikirnya kita bakal capek Pak. Kalau bekerja lebih baik tuh ya jika kita ditekan, kita kerjanya lebih baik, kita pun akan ngerasa biasa aja gitu. Karena tekanan itu pasti akan ada. Terus saran dari saya juga untuk teman-teman untuk kuliah, jangan beranggapan kuliah tidak akan membuat kita berkembang di suatu pekerjaan ya. Jadi mau gimana pun coba terus gali lebih dalam tentang ilmu manajemen, ilmu kritisnya kita lah kayak gitu untuk suatu nanti ke tempat pekerjaan. Kalau untuk kayak semangat kerja mah ya pasti kita harus memiliki etos yang baik dalam bekerja itu. Jangan seolah-olah kayak santai kayak gitu mah kan pasti udah gak akan dilirik kok oleh atasan seperti itu. Ya mungkin dari saya mas segitu sih Pak saran